Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Wardah Latifah di pembelajaran kimia bab laju reaksi. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan laju reaksi. Nah, di video tersebut kita sudah mengenal persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Sedangkan pada video kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang penentuan nilai dari orde reaksi. Nah, sudah sedikit dibahas ya pada video sebelumnya, yaitu tentang penentuan orde reaksi. Penentuan orde reaksi ini terdapat dua cara. Yang pertama, berdasarkan data tahapan reaksi, dan yang kedua itu berdasarkan data percobaan. Nah, yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu tentang dua cara ini. Di sini ada persamaan laju reaksi yang sudah ada yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, persamaan laju reaksi ini harus selalu diingat, tidak boleh lupa, karena menjadi dasar pembelajaran laju reaksi. Persamaan laju reaksi ini yaitu Pi sama dengan K. K itu koefisien laju reaksi dikali dengan konsentrasi A dipangkatkan dengan orde reaksi, yaitu dilambangkan dengan X, lalu dikalikan dengan konsentrasi B, lalu dipangkatkan dengan orde Y. Nah, konsentrasi A dan konsentrasi B ini merupakan zat yang ada di spesies yang ada di reaktan, bukan yang ada di produk ya. Lalu langsung saja ke yang pertama, penentuan orde reaksi berdasarkan data tahapan reaksi. Yang harus diingat pada metode ini yaitu tahapan reaksi yang lambat menjadi penentu persamaan laju reaksi. Nah, di sini ada contohnya suatu reaksi total atau reaksi yang berlangsung secara langsung. Contohnya ada A2, 2A2 ditambah 3B2 menjadi atau menghasilkan 2A2B3. Sedangkan di sini juga diketahui reaksi bertahapnya sebagai berikut. Ada 2A2 ditambah B2 menghasilkan 2A2B. Lalu setelah menjadi 2A2B, direaksikan lagi dengan 2B2 menghasilkan 2A2B3. Nah, diketahui di sini katanya reaksi yang pertama ini, reaksi tahap yang pertama ini reaksinya lambat. Lalu reaksi yang kedua ini katanya tahapan yang kedua ini merupakan reaksi yang cepat. Nah, pada bab termokimia kemarin kita sudah membahas tentang reaksi yang berlangsung secara langsung dan reaksi yang berlangsung secara bertahap. Bagaimana ya contohnya? Contohnya seperti ini. Misalkan kita mau pergi dari Banjaran ke Tegalega. Kalau reaksi yang langsung, contohnya seperti dari Banjaran naik angkot yang krem itu, langsung turun di Tegalega. Sedangkan kalau reaksi bertahap, contohnya dari Banjaran naik angkot yang krem itu turun di Dayakolot. Dayakolot melihat angkot Ciparai Tegalega yang hijau naik itu. Nanti 2 kali naik ya, turun di Tegalega. Nah, itu contohnya reaksi bertahap. Akhirnya, awal sama akhirnya sama. Awalnya dari Banjaran, akhirnya ke Tegalega. Namun, tahapnya berbeda. Kalau reaksi langsung saja, tidak ada produk yang lain. Sedangkan kalau reaksi bertahap ada produk yang lain. Ada 2 kali reaksinya, 2 kali tahapan. Bertahap, nggak tentu 2 kali ya, bertahap. Nah, itu contohnya. Nah, di sini juga ini ada yang pertama ini reaksi total, ini reaksi langsungnya. Sedangkan yang 2 di bawah ini reaksi bertahap. Ini tahap pertama, lalu yang ini tahap kedua. Katanya lihat, di atas tahapan reaksi yang lambat menjadi penentu persamaan laju reaksi. Di reaksi yang bertahap ada nggak reaksi yang lambat? Ada. Ini reaksi tahap yang pertama, katanya reaksi lambat. Berarti reaksi lambat ini, yang ini, menjadi penentu persamaan laju reaksi.
Maksudnya bagaimana? Kita lihat ke sini. Nah, reaksi lambat ini menjadi penentu laju reaksi. Kembali lagi ke slide sebelumnya. Ingat. Nah, ini persamaan laju reaksi. P dikali K dikali konsentrasi A dipangkatkan Y, dikali konsentrasi B dipangkatkan Y. Sedangkan yang kita jadikan penentu persamaan laju reaksi itu persamaan tahap 1 ini. Kita lihat buat persamaan reaksinya. Persamaan laju reaksinya. Sini ada P sama dengan K dikali konsentrasi A. Sedangkan di sini reaktannya yang mana? Reaktan yang ini kan? Reaktan yang ini. Nah, A-nya di sini itu A2. Maka kita masukkan ke sini tulis A2. Bukan hanya A saja ya, tapi A2. Karena di reaktannya itu A2, bukan A. Kalau di reaktannya itu X, maka di sini juga X. Kalau di reaktannya itu Cl, misalkan Cl2, lalu di A2-nya juga Cl2. Kalau di reaktannya NaOH, maka di persamaan ininya juga NaOH. Jadi tergantung persamaan reaksinya. Tidak selalu A ya. Ini karena di reaktannya A2, maka di persamaan laju reaksinya juga A2. Lalu dipangkatkan dengan koefisien reaksi. Koefisien reaksinya bagaimana ini? Berapa ini? Di A2 ini koefisiennya itu 2. Maka dipangkatkan 2. Lalu dikalikan dengan konsentrasi reaktannya yang lain. Ada apa lagi selain A2 di reaktan? Ada B2. Maka dikalikan dengan konsentrasi B2. Koefisien B2 berapa? 1. Maka dipangkatkan 1. Karena angka 1 jadi tidak ditulis lagi. Di sini kalau reaksinya diketahui secara bertahap seperti ini dan diketahui mana reaksi yang lambat, mana reaksi yang cepat, maka reaksi yang lambat ini menjadi penentu persamaan laju reaksi. Namun jika reaksinya tidak diketahui bertahap seperti ini, hanya diketahui reaksi total, maka cara ini tidak berlaku. Karena pada video sebelumnya kita sudah membahas bahwa bahwa catatan bahwa X dan Y yaitu order reaksi bukan dari koefisien reaksi. X dan Y ini bukan dari koefisien reaksi. Sedangkan dari metode yang pertama ini order reaksinya bisa diambil dari koefisien reaksi. Mengapa? Ini pengecualian, pengkhususan hanya untuk mengapa koefisien reaksi ini bisa dijadikan order reaksi? Ini hanya untuk reaksi yang bertahap. Untuk reaksi yang bertahap dan diketahui mana reaksi yang lambatnya. Nah, tahapan reaksi yang lambat, koefisien reaksinya bisa dijadikan order reaksi. Jadi harus diingat ya, order reaksi bukan dari koefisien reaksi, bukan dari koefisien ini ya. Tetapi jika reaksinya bertahap seperti ini, maka reaksi yang tahap lambatnya bisa digunakan sebagai persamaan laju reaksi seperti ini. Jadi ordernya bisa diambil langsung dari koefisien reaksi. Itu ya yang harus diingat. Hanya khusus untuk metode data tahapan reaksi saja. Kita ingat lagi ya, ini persamaan laju reaksi itu P sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X pangkat order X dikali konsentrasi B dikali dipangkatkan order Y. Lalu sekarang kita akan masuk ke metode penentuan order reaksi yang kedua, yaitu berdasarkan data percobaan. Data percobaan ini sudah dilakukan oleh kalian pada praktikum di lab, yaitu yang mereaksikan HCl dengan natrium tiosulfat yang konsentrasinya berbeda-beda. Yang setelah dicampurkan reaksinya larutannya menjadi warna putih. Nah, itu ya.
Nah, ini juga tabelnya seperti yang kalian lakukan. Ada tabel percobaannya, ada tabel konsentrasi reaktannya, terus ada kecepatan reaksi atau kecepatan reaksi atau waktunya. Nah, di sini katanya diketahui data percobaan suatu reaksi 2A ditambah B2 menjadi 2AB adalah sebagai berikut. Percobaan pertama, molnya diketahui sekian, lalu mol konsentrasi A-nya diketahui sekian, konsentrasi B-nya diketahui sekian, dan kecepatan reaksinya diketahui sekian. Nah, yang ditanyakan itu orde keseluruhan reaksi tersebut adalah nah ini kita tuliskan dulu reaksinya bagaimana. Di sini sudah diketahui ya reaksinya itu A2A ditambah B2 menjadi 2AB. Maka bagaimana persamaan laju reaksinya? Kita harus buat dari persamaan reaksi ini persamaan laju reaksinya. Nah, persamaan laju reaksinya itu adalah ini. Pi dikali K, koefisien reaksi dikali konsentrasi A. Kebetulan di sini reaktannya itu A. Maka di sini konsentrasi A dipangkatkan dengan X, lalu dikali konsentrasi B2, yaitu reaktannya ini ya, dipangkatkan Y. Nah, ini pangkat ordenya bukan ini ya, bukan koefisien ini. Karena di sini reaksinya bukan bertahap. Kalau reaksinya bertahap, koefisien ini bisa digunakan, tetapi ini reaksinya bukan bertahap. Gitu. Nah, untuk mencari orde A itu yang ini ya, yang X. Kita harus menggunakan, kita lihat, jika ingin menentukan orde A, maka bandingkan persamaan laju reaksinya antara yang konsentrasi B2-nya sama. Kita bandingkan persamaan laju reaksinya antara yang konsentrasi B2-nya sama. Lihat di tabel mana yang konsentrasi B2-nya sama. Ini ya, yang percobaan 2 dan 3. Konsentrasi B2-nya sama, yaitu 1 dengan 1. Nah, maka kita bandingkan percobaan 2 dengan percobaan 3 ya. Kita bandingkan persamaan laju reaksinya. Yang percobaan yang kedua itu laju reaksinya ini. Pi2 sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X, konsentrasi B pangkat Y. Yang Pi3 juga sama ya. Yang percobaan 3 juga sama. Sama dengan kita masukkan Pi-nya. Ini sudah dibandingkan ya, percobaan 2 dengan percobaan 3. Pi2-nya berapa? Nah, ini Pi2. Mana Pi2? Nah, ini Pi2. Sama dengan K dikalikan konsentrasi A. Konsentrasinya A-nya berapa? Ini 0,5. Dipangkatkan X. X-nya masih dicari ya, X, variabel. Lalu dikalikan konsentrasi B yang di percobaan 2. Konsentrasi B di percobaan 2 berapa? Ini 1. Masukkan 1. Lalu di sini Pi3. Kita masukkan laju reaksi pada percobaan 3. Laju reaksinya berapa? Atau kecepatan reaksinya ini 3,2 kali 10 pangkat min 4. Lalu dikali K, lalu dikali konsentrasi A. Konsentrasi A-nya itu di percobaan 3 1, maka masukkan 1. Lalu konsentrasi B2-nya itu 1, maka masukkan 1. Setelah itu kita lihat ada yang sama nggak di penyebut sama pembilang, di atas sama di bawah, ada yang sama nggak? Ada. 3,2 kali 10 pangkat min 4 sama ya, kita coret. Berarti hasilnya 1. Benar tidak? Jadi kalau ada yang sama, berarti yang sama hasilnya 1. Terus ini K dengan K sama, coret. Terus ini 1 pangkatnya sama 1 pangkatnya sama ya, tinggal coret saja. Berarti yang tersisa tinggal ini. Dan di sini ada 1 di ruas ini. Kita lanjut ya. Nah, ini tadi coret. Yang tersisa tinggal ini. Dan di sini ada 1.
Lalu lanjut menjadi seperti ini. 1 sama dengan 0,5 pangkat X dibagi 1 pangkat X. Kita sederhanakan 0,5 banding 1 itu 1 banding berapa? 1 banding 2 kan? 0,5 banding dibagi 1 itu 1 per 2. Nah, ini pangkat X-nya bisa disatukan. Menjadi 1 per 2 pangkat X. Di sini ada 1. Nah, setengah pangkat X hasilnya 1. Setengah pangkat X hasilnya 1. Masih ingat tidak di kelas 10 matematika, kalau nggak salah ya? Jika sesuatu pangkatnya 0, maka hasilnya akan 1. Kalau 4, contohnya 4 pangkat 0, hasilnya 1. 5 pangkat 0 hasilnya 1. 1/8 pangkat 0 hasilnya 1. Berarti ini setengah pangkat sesuatu hasilnya 1. Berarti setengah pangkat berapa? Setengah pangkat 0. Berarti si X ini itu 0. Setengah pangkat 0 sama dengan 1. Berarti X-nya adalah 0. Gimana bisa dipahami? Jadi kita udah ketahui ya, si X-nya itu 0. Pangkat orde A-nya itu 0. Sudah ya, kita dapat orde A-nya itu 0. Sekarang kita mencari orde B. Sama seperti tadi, jika kalau di orde A, kita ingin mencari orde A itu, maka yang harus habis itu yang B-nya ya. Sekarang, kalau mencari orde B, maka yang harus disama itu konsentrasi A-nya. Di sini yang konsentrasi A-nya sama yang mana? Percobaan yang mana? Percobaan 1 sama percobaan 2. Itu A-nya sama. Berarti kita gunakan data yang percobaan 1 dengan percobaan 2. Kita masukkan ke persamaannya. Nah, ini jika ingin menentukan orde B2, maka bandingkan persamaan laju reaksinya antara konsentrasi A-nya yang konsentrasi A-nya sama. Maka tadi udah kita dapat ya, yang sama itu yang percobaan 1 dengan percobaan 2. Yang konsentrasi A-nya sama itu yang percobaan 1 dengan percobaan 2. Maka kita masukkan datanya. Sama seperti tadi, perbandingan persamaan laju reaksi yang 1 dengan persamaan laju reaksi yang percobaan 2. Kita masukkan, pi 1-nya berapa? Pi 1-nya 1,6 kali 10 pangkatnya 4. Udah, kita masukkan ya ke sini, udah. Lalu dibagi dengan pi 2. Pi 2-nya 3,2 kali 10 pangkat 4. Masukkan, udah ya. Lalu dikali K. Lalu dikali konsentrasi A yang di percobaan 1. Di percobaan 1, konsentrasi A itu 0,5. Di percobaan 2, konsentrasi A-nya juga 0,5. Kita masukkan 0,5 sama 0,5. Pangkatnya pangkat X yang masih variabel. Lalu dikalikan dengan konsentrasi B2 yang ada di percobaan 1. Berapa nilainya? Nah, ini di percobaan 1 konsentrasi B2-nya itu 0,5. Sedangkan di percobaan 2 itu 1. Kita masukkan 0,5, 1. Sekarang kita lihat mana yang sama nilainya. Bisa kita coret. Yang sama itu ini nih. 10 pangkat min 4, 10 pangkat min 4. Coret. Tapi ini yang ininya 1,6 dibagi 3/2-nya masih tetap ya. Yang dicoret itu hanya 10 pangkat min 4-nya. Terus K bagi K habis. Terus apa lagi? Ini nih 0,5 pangkat X sama 0,5 pangkat X habis. Berarti yang tersisa itu tinggal ini dengan ini. Oke, lanjut. Nah, ini ya, udah habis. Yang tersisa tinggal ini dengan ini. Nah, berarti kita lihat 1,6 dibagi 3/2. Itu 1 banding berapa? 1,6 dibagi 3/2. 1 banding 2. Nah, ini 1 banding 2 ya. Terus yang ini kita turunkan ke sini ya. Masih sama.
0,5 pangkat Y dibagi 1 pangkat Y. Terus kita sederhanakan juga 0,5 dibagi 1 itu 1 banding berapa? 1 banding 2 sama ya. Jadi 1 banding 2 pangkat Y. Setelah disederhanakan hasilnya menjadi 1/2 sama dengan 1/2 pangkat Y. Berarti Y-nya berapa? 1 lah. Mengapa 1? Karena sesuatu dipangkatkan 1 hasilnya bakal sesuatu juga. Misalkan A dipangkatkan 1 maka hasilnya ya A juga. Kalau 4 dipangkatkan 1 hasilnya 4 juga. Ini setengah dipangkat setengah pangkat sesuatu hasilnya setengah juga. Berarti sesuatunya itu 1. Berarti Y-nya itu 1 nilainya. Bagaimana bisa dipahami? Nah, berarti udah kita ketahui ya si Y-nya itu 1. Order reaksi B-nya itu 1. Tadi order reaksi A-nya kita sudah ketahui berapa? 0. Nah, maka telah kita dapatkan order A-nya itu 0 dan order B2-nya itu 1. Maka persamaan laju reaksinya adalah kita masukkan seperti biasa ya, Pi sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat, tadi kan pangkat X, sekarang udah diketahui X-nya itu 0, tinggal ganti sama 0. Terus dikali B2 pangkat Y, Y-nya udah diketahui 1, maka ganti sama 1. Nah, dikarenakan A pangkat 0, kan tadi sesuatu pangkat 0 berarti hasilnya 1. Kita tulis saja di sini jadi 1. Sederhanakan. Maka hasil akhirnya menjadi Pi sama dengan K dikali konsentrasi B2. Yang A-nya itu hilang. Mengapa? Karena ordernya 0. Berarti maksudnya order itu signifikansi ya. Berarti dengan adanya si konsentrasi A ini tidak berpengaruh pada signifikansinya karena 0 tidak berpengaruh. Sedangkan konsentrasi B itu ordernya 1. Berarti signifikansinya 1. Benar? Tidak. Jadi persamaan laju reaksi dari reaksi yang tadi itu adalah ini. I sama dengan K dikali konsentrasi B2. Jadi si A, konsentrasi A-nya itu tidak berpengaruh karena ordernya 0. Nah, sekarang yang tadi ditanyakan di soal itu apa? Nah, yang ditanyakan di soal itu orde keseluruhan reaksi. Apa itu orde keseluruhan reaksi? Orde keseluruhan reaksi itu adalah penjumlahan dari orde A dengan orde B. Berarti orde keseluruhannya itu X ditambah Y. Orde A ditambah orde B. Tadi X-nya berapa? Orde total ya, orde keseluruhan itu. Orde total. Maaf, jelek. Orde total itu penjumlahan dari orde A ditambah orde B. Penjumlahan dari orde yang ada di reaktan. Nah, tadi orde A itu X, hasil nilainya 0, ditambah orde B. Orde B itu nilainya 1. Berarti 0 tambah 1 itu sama dengan 1. Berarti orde totalnya itu 1. Gitu. Bagaimana? Ada yang kurang dipahami dan ada yang ingin ditanyakan? Silahkan tanyakan di WhatsApp. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dan kurang dapat dimengerti. Tutup saja dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.